Hai guys, kembali lagi dengan saya Daniel Perlindungan Nababan, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Di video kali ini saya akan membuat vlog tentang pendidikan dan edukasi bagi masyarakat. Baiklah teman-teman, dukung saya terus ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Pertama-tama, apa itu arti dari pendidikan? Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Yang kedua, apa itu arti dari edukasi? Edukasi adalah suatu proses pembelajaran yang dilakukan baik secara formal maupun non-formal, yang bertujuan untuk mendidik, memberikan ilmu pengetahuan, serta mengembangkan potensi diri yang ada dalam diri setiap manusia, kemudian mewujudkan suatu proses pembelajaran tersebut dengan lebih baik. Ada 3 jenis edukasi. Pertama, formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal ini merupakan proses pembelajaran umum yang diselenggarakan di sekolah dan ada peraturan yang berlaku serta harus diatasi ketika sedang mengikuti proses pembelajaran tersebut. Lalu ada pihak terkait yang mengawasi proses pembelajaran di sekolah. Pendidikan formal yang bisa ditempuh oleh setiap individu. Baiklah teman-teman, inilah contoh edukasi formal. Yang pertama, PAUD. PAUD atau pendidikan anak usia dini banyak didirikan berupa ruang-ruang kelas, baru fasilitas bermain anak-anak, juga pimpinan dasar bagi anak usia 6 tahun. Diharapkan anak mampu menjadi rangsangan pendidikan secara jasmani dan rohani sebelum naik ke pendidikan selanjutnya. Oke guys, ikuti terus ya video saya. Saya akan menunjukkan atau memperlihatkan contoh kedua. Ini dia guys, contoh kedua, yaitu sekolah dasar atau biasanya disingkat SD, menjadi tingkatan selanjutnya setelah tadi ya guys, akan ditempuh siswa dalam skala pendidikan formal. Sekolah dasar akan memulai pembelajaran akademik secara serius bagi siswa-siswinya. Tidak hanya dalam bidang akademik, di sekolah dasar mengembangkan minat bakat seseorang dalam bidang non-akademik pun mulai ikut diasah. Oke guys, ikuti terus ya videonya. Berikutnya saya akan memperlihatkan atau menunjukkan contoh ketiga ya guys. Oke guys, inilah contoh ketiga, yaitu SMP, menjadi pendidikan formal setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar. Siswa-siswi di SMP akan mulai mengenal bagaimana berkembang sebuah organisasi seperti OSIS, ekstrakurikuler yang tersedia sebagai penunjang pembentukan karakter siswa-siswi tersebut. Oke guys, kita lanjut lagi jenis edukasinya. Pertama tadi formal, lalu yang kedua non formal.
yaitu edukasi non-formal biasanya banyak ditemukan di lingkungan tempat tinggal. Contohnya tempat pendidikan, kursus-kursus yang banyak terdapat di lingkungan seperti kursus mobil, kursus musik, dan kursus-kursus lainnya. Contoh edukasi non-formal pertama, kursus bimbingan belajar. Kursus atau bimbingan belajar di Indonesia dapat dikategorikan menjadi pendidikan non-formal. Waktu penyampaian program pembelajaran lebih pendek apabila dibandingkan dengan pendidikan formal. Dalam kursus bimbingan belajar juga tidak memiliki batasan usia dan materi pendidikan umumnya lebih banyak dan bersifat praktis dan khusus. Yang kedua, homeschooling. Pendidikan dengan metode belajar di rumah. Dewasa ini dikenal dengan sebutan homeschooling atau HS. Homeschooling melibatkan orang tua atau keluarga sebagai penanggung jawab utama atas pendidikan anak. Sampai saat ini homeschooling masih menjadi alternatif terbaik yang berkembang di antara pendidikan non-formal dan pendidikan informal. Ketiga, pesantren. Pesantren menjadi satu dari sekian sistem pendidikan non-formal berbasis agama yang berdiri di Indonesia. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional di bawah bimbingan guru yang dikenal dengan sebutan kiai. Di pesantren, para siswanya atau para santri tinggal bersama sebuah asrama. Adapun terlepas dari itu semuanya, setidaknya dalam pendidikan pondok pesantren di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu tradisional dan modern. Oke guys, yang ketiga itu informal, adalah jalur pendidikan yang terdapat di keluarga dan lingkungan di sekitar rumah. Di dalam edukasi informal terdapat proses pembelajaran secara mandiri dan dilakukan atas dasar kesadaran serta rasa tanggung jawab yang dimiliki. Hasil dari pendidikan informal telah diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal serta digagas oleh pemerintah, meliputi anak harus mendidik dari lahir hingga dewasa. Pendidikan awal dimulai dari keluarga. Keluarga merupakan tahap edukasi yang sangat penting karena banyak anak sekarang dikarenakan keluarganya berantakan, sehingga si anak sangat mempengaruhi pendidikan di dalam sekolah. Contoh edukasi informal yang pertama itu partai politik. Partai politik dapat dikategorikan menjadi wadah bagi setiap orang belajar secara informal. Kelompok atau organisasi politik yang memegang ideologi tertentu terorganisir dengan anggotanya yang memiliki ketertarikan, orientasi, nilai-nilai sosial, dan cita-cita yang sama. Yang kedua, organisasi relawan, sejenis dengan LSM. Namun organisasi relawan biasanya berdiri untuk menerima orang-orang yang memiliki keinginan membantu dan turut berpartisipasi memberikan pertolongan di wilayah-wilayah rawan bencana. Pekerjaan relawan ini mampu menjadi media pembelajaran informal yang baik bagi siapa saja yang tak pandang bulu. Oke guys, sekian video dari saya ya. Jika ada kritikan atau saran dari teman-teman sekalian, di komen, di bawah komen. Oke guys, semoga bermanfaat ya video kali ini. Sekian dan terima kasih.